kita kan seru-seru bener. Nanti bagaimana perjalanannya, kesuksesannya beliau. Selain begitu juga, saya melihat sih dari media sosial bahwa Mas Febri ini paling seneng namanya berbagi, sering ke masjid-masjid mana juga pembicara juga ya, dakwah juga di mana-mana. Jadi memang harus seimbang ya Mas. Iya. Atau lebih gimana Mas? Justru harus banyak ngasih dulu baru kita dapat gitu. Itu rahasianya. Iya. Satu rahasianya Kalau nunggu-nunggu ini dulu baru kita udah Bali ya, baru Mas? berbagi kembali. Ya jadi buat apa ya? Pelicinnya gitu Mas. Bukan, jadi kalau kita mau sukses yang saya rasakan ya di awal-awal 2017 itu saya lumayan Drop. Mas. Iya. Kalau boleh jujur 2017 itu saya punya utang 20-an miliar. 20 miliar? Iya. Nah, dari 2017 itu saya diajak teman untuk ikutan dakwah 3 hari gitu kan. Nah, di situ ketika kita berkunjung ke satu daerah mana itu ya sambillah kita sedekah Berbagi. apa gitu. Nah, dari situ selang cuma sekitar 5 bulan, alhamdulillah yang saya punya utang banyak, tapi aset juga banyak. Iya. Waktu itu aset banyak, cuman sekian tahun tuh nggak laku-laku gitu. Betul, susah ya jual aset kadang ya. setengah mati. Betul. Nah, ternyata saya dikasih ilmu luar biasa banget dari Maulana Hasan sama Maulana Nasir gitu. Kita itu kalau mau ngejual sesuatu yang nilainya besar, udah lebih dari 5 tahun nggak laku gitu Mas. Itu ternyata surat 40 ayat 80 di Al-Quran yaitu diamalkan itu nyembelih binatang. Nah, saya amalin itu, saya nyembelih embek, jebret, nggak nunggu waktu sehari 2 hari Mas. Langsung? Ya, jam 9 saya nyembelih, jam 1 siang itu ada satu ruko saya laku. Itu unik ini, Unik. Iya. Percaya nggak percaya tapi benar. Bener. Benar. Wah, saya akhirnya ketagihan. Akhirnya setiap minggu tuh saya nyembelih. Nyembelih embek, terus daging-dagingnya dibagi-bagi. Iya. Jadi memang rahasianya teman-teman yang pertama adalah berbagi dulu. Jadi bukan ntar deh kalau gue udah kan banyak kan kadang persepsi kita nih, cara pandang kita kan, kalau udah punya gue baru mau kasih. Salah itu teman-teman. Jadi tips yang pertama dari Mas Febrian Agung ini bagus banget. Jadi kita berbagi dulu. Jadi kita bagi dulu. Kalau kita nunggu punya kapan? Lama gitu. Kadang setelah punya lupa gitu kan. Jadi berbagilah saat ada ya berbagi mungkin bukan dalam jumlahnya yang penting, tetapi keikhlasan kita dalam memberi ya, itu yang paling. Jadi 2013 itu saya mulai usaha 2007 sampai 2013 Mas, saya nggak pernah utang sama sekali. Nah, 2013 saya masuk klub mobil, tergiur, saya beli 5 mobil, semuanya kredit. Berarti sebenarnya di mobil ya? Total 20 miliaran itu dari mobil sama ruko, KPR. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah utang. Gara-gara gaul sama klub mobil, wah mobilnya bagus-bagus, jadi kepengen. Jadi beli Lamborghini sampai 2, Ferrari 2 waktu itu 2013. Jadi ketika 2013 itu karena banyak utang, tahu-tahu bisnisnya ngedrop, wah langsung tenggelam gitu. Langsung terganggu semua ya. Teman-teman kalau nggak perlu amat jangan berhutang deh gitu. Bener. Kalau nggak jangan sampai berhutang sih kalau benar-benar. Tadi sarannya memang apalagi mungkin, cuma ya. untuk gaya hidup. Nah, jangan banget. Kalau utang mungkin untuk bisnis mungkin masih bisa di ini ya. Tapi kalau utang produktif masih masih boleh lah gitu kan. Tetapi kalau utang untuk memuaskan hawa nafsu sendiri atau mungkin keinginan-keinginan yang lain, ya mending ditahan. Jadi yang sekian tahun itu saya nggak pernah ngalamin yang namanya hutang gitu ya. 2013 itu ditagih debt collector, wah itu gak enak banget itu deg-degan ya. Enak banget Mas. Betul. Kebayang Mas, debt collector dari 5 bank berbeda. Ngeri. Sampai 2017, 13 sampai 17 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Jadi aset banyak tapi cash flow-nya ngedrop banget. Itu akhirnya setelah tadi nyembelih terus sedekah beras gitu. Tahu-tahu laku 3 bulan. Langsung lunas semuanya. 3 bulan doang. 3 bulan, 20 miliar. Yang tadinya 5 tahun stuck. Begitu dibayarkan dengan 3 bulan saja. Iya, nyembelih embek gitu. Mengalirkan darah kayak Nabi Ibrahim kan disuruh nyembelih. Jadi kurban itu jangan cuma pas Idul Kurban doang. Iya, betul. Harusnya setiap hari ya bisa. Idul Kurban itu tuh kita belajarnya gitu. Jadi prakteknya itu ya setiap saat. Gitu. Kalau bisa setiap minggu. Ini kita nyembelih. Infonya bagus banget ini bagus banget menginspirasi teman-teman di rumah. Karena
nyembelihnya nggak mahal loh mas. Iya. Saya nyembelih empek waktu itu pertama itu cuma 1,5 juta. Mm-hmm. Hari itu juga laku ruko 2 miliar. 1,5 juta jadi 2 miliar. Iya. Ini luar biasa ya, luar biasa banget. Ini pengalaman banget, Pengalaman banget. sangat-sangat akhirnya menjadi gaya hidup ya. Akhirnya Iya. berbagi itu menjadi gaya hidup, Jadi menjadi setiap minggu hobi selalu- seneng jadi gitu ya. pengajian-pengajian itu kirim kambing Oke. gitu. Selain itu kan Jadi kalau teman-teman ini pengusaha-pengusaha, teman-teman kan banyak yang sedekah duit nih. Iya, iya. Coba sekarang dialih Berpindah. Sedekahnya itu langsung bentuknya makanan. oh, Gitu, langsung bedanya apa bentuk- Mas? Ya itu saya rasain mas. Oke. Jadi saya dulu tuh sering Berbagi juga, tapi dalam bentuk dapat uang langsung. gitu. Langsung dalam bentuk barang. Begitu saya alihkan mulai 2017 itu bentuknya ya langsung daging lah, Langsung langsung beras lah gitu tuh ngeri. Iya. Karena gini prinsipnya, kita ngasih duit belum tentu duitnya itu dimakan. Iya. Bisa jadi dijadiin apalah bangunan kayak atau Iya. apa kayak atau Iya. bahkan nggak jadi apa-apa juga bisa Iya. jadi. Iya. Tapi kalau makanan dimakan sama dia Iya. jadi daging. Iya. Ketika jadi daging, setiap saat dia melakukan kebaikan, kita dapat transferan kebaikan. Sedap. Sampai kapan? Sampai dia meninggal, mas. Wow. Bayangin, mas. Daging bisa dibuang nggak? Ini bisa dibuat. Iya, nggak bisa, kan? nggak bisa, Makanya nggak bisa. saya tuh sampai saat ini tuh paling hobi banget ngasih jamuan makan orang. Wow. Jadi di kantor saya ini lantai 2, lantai 3 Hah? sebelum COVID ya, itu saya kasih buffet Setiap hari. setiap hari sama di masjid. Wow. Setiap hari makan siang sama makan malam. Wow. Gitu. Jadi ngasih makan orang itu luar biasa sekali. Betul. Kerasa banget di usaha itu makin lancar. Berkah ya, makin berkah. Ini rahasia yang luar biasa nih. Ini teman-teman di rumah seneng banget nih. Jangan lewatkan video ini, jangan di skip karena banyak Iya. informasi yang bakal menarik banget. Jadi selain itu juga tadi kemarin saya juga lihat waktu Eco Racing ini start lah ya beberapa tahun terakhir ini intens sekali selalu membagikan beras. Iya, Ya, setiap bulan. itu ada komitmen. Kalau nggak salah waktu itu ada setelah berapa ini kita bagikan untuk persembahkan Iya. beras. Setiap berapa kita persembahkan beras gitu ya. Setiap bulan minimal 10 ton. Setiap bulan minimal 10 ton. Iya. Luar biasa. Tapi nggak saya sendiri ya, gabungan sama Teman-teman yang lain.